Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan asuhan keperawatan kegawatan-daruratan pada pasien HIV dan AIDS. Kelompok kami beranggotakan Anggia Risna Kasiwi, Arista Rahel Damayanti, Eniko Yunus Pitasari, dan juga Ririn Iswanti Ningsih. Laporan pendahuluan. Yang pertama adalah definisi HIV. Infeksi human immunodeficiency atau virus HIV merupakan penyakit kekurangan sistem imun yang disebabkan oleh retrovirus HIV tipe 1 atau tipe 2. Definisi AIDS. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah salah satu kumpulan kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil akhir dari infeksi oleh HIV. Etiologinya, hubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS, ibu terhadap bayi, darah dan produk darah yang tercemar HIV/AIDS, pemakaian alat kesehatan yang tidak steril. Untuk manifestasi klinisnya terdiri dari 3 fase. Yang pertama serokonversi, kalau menjadi penyakit HIV asimptomatis, infeksi HIV simptomatik atau juga AIDS. Klasifikasinya dibagi menjadi 2 tipe HIV yang dapat menyebabkan AIDS. Untuk pemeriksaan diagnostik, tes antigen atau antibodi pada bayi menggunakan metode PCR untuk mendeteksi DNA dan RNA, dan pada pemeriksaan laboratorium dapat menggunakan CD4. Untuk anatomi fisiologinya, di sini struktur virus HIV seperti ini, ada glikoprotein, lalu lipid membran, di dalamnya ada RNA, kapsid, ada matriks, dan juga ada reservoir transcriptase atau enzim. Virus HIV, virus ini terdiri dari sebuah silinder yang dikelilingi pembungkus lemak yang melingkar, melebar. Pada pusat lingkaran terdapat untaian RNA. HIV mempunyai 3 gen yang merupakan komponen fungsional dan struktural. Sedangkan untuk sistem imun terdiri atas organ dan jaringan limfoid, termasuk di dalamnya sumsum tulang timus, nodus limfa, tonsil, adenoid, appendix, darah, dan pembuluh limfa. Untuk patofisiologinya, 5 fase transmisi infeksi HIV dan AIDS, yaitu yang pertama, window period atau periode jendela. Kondisi di mana seseorang sudah terinfeksi HIV, tapi tubuhnya belum memproduksi antibodi HIV. Dan yang fase kedua, stadium 1 atau asimptomatik tanpa gejala. Di sini antibodi HIV sudah terbentuk, artinya walaupun tidak ada gejala, HIV tetap ada. Jika dites, HIV hasilnya sudah positif atau reaktif. Untuk stadium yang kedua, BB mulai turun. Pada stadium ini mulai menunjukkan gejala-gejala seperti berat badan mulai turun, tapi kurang dari 10% berat badan normal. Untuk stadium 3 di sini BB turun lebih dari 10%, diare lebih dari 1 bulan, demam lebih dari 1 bulan. Jadi seperti demam yang tidak kunjung berhenti meskipun sudah diberi obat. Untuk stadium 4 di sini HIV wasting syndrome atau AIDS. Tahap ini sudah masuk pada AIDS, gejala yang sudah dialami semakin parah. Untuk penata laksanaan medis dan keperawatan, penata laksanaan HIV/AIDS adalah sebagai berikut. Yang pertama, obat-obatan untuk infeksi yang berhubungan dengan HIV, seperti TMZ, pentamidin, injeksi foscarnet atau foscavir, aciclovir, dan foscamat untuk infeksi yang disebabkan oleh herpes zoster. Penata laksanaan diare kronik dengan terapi asteroid setat atau sadostain, penata laksanaan sindrom pelisutan yang mencakup penanganan penyebab dan mendasari infeksi oportunitis sistematik maupun gastrointestinal, penanganan keganasan, hingga saat ini kemoterapi yang paling efektif untuk tampaknya berupa IBV atau adriamycin, bleomycin, dan vincristine. Untuk yang kelima adalah antiretrovirus. Saat ini terdapat 4 preparat antiretrovirus yang sudah disetujui oleh FDA untuk pengobatan HIV. Keempat preparat tersebut adalah zidovudin, dideoxinosin, dideoxythiazidin, dan stafudin. Inhibitor protase merupakan obat yang menghambat kerja enzim protase, yaitu enzim yang dibutuhkan untuk replikasi virus HIV. Perawatan pendukung, tiba dari sakit kronik yang berkaitan dengan HIV, memerlukan banyak macam perawatan suportif. Terapi nutrisi, di sini nutrisi yang sehat dan seimbang diperlukan pasien HIV/AIDS untuk mempertahankan kekuatan, meningkatkan fungsi imun. Dan juga konseling dan VCT pada pasien HIV. Konseling antar pasien dan pelayan kesehatan yang bersifat rahasia sehingga memungkinkan orang tersebut mampu menyesuaikan atau mengatasi diri dan stres dan sanggup membuat keputusan bertindak berkaitan dengan Pencegahan, upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terjadinya penularan HIV dan AIDS ada 2 cara. Yang pertama, upaya untuk menurunkan risiko penularan di tempat kerja, yaitu dengan memahami dan selalu mengaplikasikan kewaspadaan universal setiap berada di setiap pasien, semua tempat pelayanan kesehatan,
Dan yang kedua, mencegah transfusi, suntikan, jahitan, atau tindakan invasif lainnya yang dirasakan tidak perlu, menaati peraturan kebijakan serta pedoman yang telah disesuaikan dengan penggunaan bahan dan alat yang baik dan benar. Dan yang keempat, menilai serta menurunkan risiko dengan cara pengawasan yang teratur di tempat sarana pelayanan kesehatan. Kemudian upaya perlindungan melalui kewaspadaan universal atau universal precaution. Cuci tangan dengan cara mengikuti langkah-langkah cuci tangan yang telah ditetapkan di lingkungan tempat pelayanan kesehatan. Yang kedua, memakai alat pelindung untuk petugas kesehatan agar mencegah terjadinya penularan infeksi HIV dan AIDS. Yang ketiga, pemakaian antiseptik dengan benar dan tepat agar menurunkan resiko penularan penyakit HIV dan AIDS. Dan yang keempat, melakukan dekontaminasi, pembersihan, dan sterilisasi tingkat tinggi untuk peralatan bedah, sarung tangan, dan juga benda yang lain yang dianggap perlu untuk dibersihkan dan disterilisasi. Komplikasi yang terjadi pada pasien HIV dan AIDS yang pertama bisa terjadi pada TB paru, yang kedua kandidiasis atau esophagus candidiasis, dan yang ketiga diare dan salmonella, dan yang keempat bisa terjadi rinitis. Prognosis sendiri dari HIV dan AIDS tergantung dari infeksi HIV yang dari berat atau ringan. Yang pertama, respiratory pneumonia, pneumocystis carini atau PPC, Mycobacterium avium complex MAC, TB disertai penyebaran ke ekstra paru. Yang kedua, pada sistem gastrointestinal, ini bisa terjadi manifestasi gastrointestinal penyakit AIDS yang mencakup hilangnya selera makan, mual, muntah, tonitis, kandidiasis oral, serta esofagus, serta dapat terjadi diare kronis. Yang ketiga, dapat pada kanker, ini terjadi sarkoma kaposi, yaitu kelainan malignasi yang berkaitan dengan HIV yang paling sering ditemukan. Yang keempat, pada sistem neurologik, ini infeksi HIV diyakini akan memicu toksin atau limfoksin yang mengakibatkan disfungsi seluler atau yang dapat mengganggu fungsi neurotransmitter. Dan yang kelima, pada sistem integumen, ini dapat terjadi infeksi oportunistik seperti herpes zoster atau herpes simplex yang akan disertai dengan pembentukan vesikel nyeri yang dapat merusak integritas kulit. Pathway pada penderita HIV, di sini dapat 4 yang dapat melalui penularannya. Yang pertama, dari hubungan seksual tidak aman dengan pengidap HIV atau AIDS. Yang kedua, transfusi darah yang terkontaminasi HIV, tertusuk jarum bekas penderita HIV, serta dapat terjadi penularan dari ibu hamil dengan HIV yang melahirkan bayi. Melalui hubungan seksual, ini sperma yang terinfeksi masuk ke tubuh pasangan melalui membran mukosa atau luka, lalu virus HIV menyerang T limfosit atau CD4+, sel haraf makrofag, dan monosit limfosit B. Ini melalui transfusi darah, tusuk jarum setelah ibu hamil, ini juga dapat masuk melalui luka dan mengkontaminasi darah. Terjadi perubahan pada struktural sel diakibatkan transkripsi RNA virus plus DNA sel sehingga terbentuknya provirus. Kemudian terjadi sel penjamu, T limfosit, makrofag, monosit B ini mengalami kelumpuhan sehingga mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh atau terjadi infeksi oportunistik atau IO. Di sini terjadi gejala pada yang pertama sistem pencernaan, yaitu dengan penyakit Salmonella, Clostridium, Candida, peningkatan peristaltik atau diare kronik yang dapat menyebabkan ada 3 diagnosa. Yang pertama diare, hipovolemi, serta resiko shock. Yang kedua sistem integumen, ini terjadi seperti herpes zoster atau dan herpes simplex, terjadi dermatitis, ruam, difus, dan folikulitas. Ini terjadi gangguan integritas kulit atau jaringan pada diagnosa keperawatannya. Pada sistem reproduksi, ini terjadi kandidiasis, ulkus genital, ini dapat mengakibatkan nyeri akut sebagai diagnosa keperawatan. Serta pada sistem respirasi, ini terjadi PCP, pneumonia, pneumocystis, ini terjadi obstruksi jalan nafas yang dapat mengakibatkan diagnosa perawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif. Serta yang kelima, sistem neurologi, ini dapat terjadi kriptokokus dan dapat terjadi meningitis sehingga terjadi diagnosa keperawatan, risiko perfusi sel lebar tidak efektif.
Selanjutnya, saya Anggia Siwi. Saya akan mempresentasikan untuk konsep asuhan keperawatan kegawatan HIV/AIDS. Untuk pengkajian, kita perlu mengkaji untuk data identitas pasien, yaitu nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pekerjaan, juga agama. Kemudian untuk riwayat kesehatan, kita kaji untuk keluhan utama seperti ada diare yang lebih dari 1 bulan, yang terus-menerus atau intermittent, kemudian ada demam yang lebih dari 3 bulan, kemudian juga terjadi penurunan berat badan lebih dari 10% dari berat badan awal. Kemudian bisa juga terjadi batuk. Kemudian untuk riwayat kesehatan sekarang juga dahulu, juga riwayat kesehatan keluarga seperti adanya anggota keluarga yang tertular infeksi HIV atau AIDS, riwayat pekerjaan keluarga, kemudian ada bayi yang tertular dari ibu yang terkena HIV/AIDS. Kemudian untuk pola aktivitas sehari-hari, dari pola nutrisi, eh, ada keluhan mual muntah, kemudian ada disfagia, anoreksia, kemudian ditandai dengan adanya lesi pada rongga mulut. Kemudian untuk pola eliminasi, dari pola eliminasi kita bisa dapatkan mungkin adanya diare intermittent atau terus-menerus, kemudian ada nyeri panggul, kemudian juga adanya nyeri saat BAB, juga PAK, kemudian ada feses cair, kemudian bisa disertai atau tanpa juga dengan keluarnya darah, kemudian juga ada lesi atau abses dari rektal. Kemudian untuk pola aktivitas sehari-hari, biasanya pasien itu mudah lelah, kemudian ada kelemahan otot, dan juga ada menurunnya massa otot, juga menurunnya tonus dari otot. Kemudian untuk pemeriksaan untuk pola interaksi seksualnya itu terjadi perubahan interaksi karena ada stres dan juga trauma. Kemudian untuk pemeriksaan fisik dari vital sign dari tensi bisa kita dapatkan hipertensi maupun hipotensi. Kemudian dari nadi bisa takikardi, kemudian dari respirasi rate-nya bisa takipno, kemudian bisa nafasnya pendek, kemudian bisa sesak nafas, juga terjadi distres pernafasan. Kemudian untuk suhu bisa terjadi hipertermi. Untuk berat badan bisa terjadi sindrom wasting, yaitu kehilangan berat badan lebih dari 10% dari berat badan awal, disertai dengan diare, kelemahan otot kronis, dan juga adanya demam yang berlangsung lebih dari 30 hari. Kemudian untuk mata, biasanya ditemukan adanya sitomegalovirus rhinitis, kemudian juga penglihatan kabur, kemudian ada bahkan sampai kehilangan penglihatan. Kemudian untuk pemeriksaan mulut, terdapat infeksi jamur pada mulut dan juga luka pada mulut, stomatitis, juga abses dan puding. Kemudian untuk kelenjar getah bening, terjadi limfadenopati. Pada abdomen, eh, terjadi hepatomegali dan juga splenomegali, kemudian ada keluhan nyeri perut bagian kanan dan kiri atas. Pada pemeriksaan kulit, biasanya ditemukan bercak-bercak pada kulit, adanya herpes zoster dan juga folikulitis. Kemudian untuk ekstremitas, biasanya ada terjadi kelemahan otot, tonus otot yang menurun, dan juga akal yang dingin. Untuk pengkajian dari kegawatan HIV/AIDS, untuk yang pertama dari airway, airway kita tujuannya untuk menjaga kepatanan jalan nafas, karena di sini pada HIV/AIDS ditemukan tanda gejala stridor, suara serak, kesulitan bicara, cyanosis perioral, dan airway compromise, yaitu terjadi penurunan saturasi karena obstruksinya. Kemudian tindakan dari airway yang bisa kita lakukan yaitu adalah posisikan kepala head till chin lift atau jaw thrust, kemudian suctioning, juga bisa pemasangan OPA, kemudian intubasi jika obstruksi berat, juga pertimbangan untuk melakukan tindakan tracheostomi darurat. Kemudian untuk breathing, untuk tanda kegawatannya seperti adanya takipno, napas dangkal, penggunaan otot bantu nafas, kemudian desaturasi kurang dari 92%, suara nafas abnormal seperti ronki dan wheezing. Untuk tindakannya dengan oksigenasi mulai dari nasal kanul sampai NRM, juga sampai ke ventilasi mekanik. Kemudian untuk circulation, dari tanda kegawatannya bisa terjadi hipotensi kurang dari 90/60, adanya takikardi lebih dari 100 kali per menit, dan pengisian kapiler kurang dari 3 detik, kulit dingin, pucat, dan penurunan kesadaran. Kemudian untuk tindakan dari circulation, yaitu adalah cukup kebutuhan cairan, di mana kebutuhan cairan orang dewasa itu adalah 30 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Kemudian jika suhu meningkat,
kebutuhan cairannya 1 cc dari keadaan normal, di mana normalnya itu adalah suhunya 37,5 derajat Celcius. Kemudian akan ditambahkan kebutuhan cairan normal ditambah 12-15% dari kebutuhan cairan normal per 24 jam. Kemudian pasang akses vena yang besar, kemudian rehidrasi cairan infus RL atau NaCl, kemudian pemberian vasopresor bila ada shock refraktor, transfusi darah jika anemia berat, kemudian monitor EKG, vital sign, urin output, dan juga elektrolit. Kemudian untuk disability, tanda kegawatannya adalah penurunan kesadaran karena encephalopati, kejang akibat infeksi, SSP, delirium gangguan perilaku karena infeksi, sepsis, efek ARV, kelemahan atau paralisis lokal, tanda iritasi minimal. Kemudian untuk tindakan pada disability itu ada penilaian cepat status neurologis atau GCS, kemudian respon pupil, tonus otot, dan juga refleks. Kemudian juga posisikan pasien miring atau ekstensikan kepala jika perlu, jika tidak ada kaki duduk, kemudian untuk menjaga kepatenan jalan nafas juga. Amankan lingkungan jika terjadi kejang, pasang e-valent, periksa elektrolit dan kadar gula darah, kolaborasi pemberian antikonvulsan, kemudian observasi peningkatan TIK, curiga adanya infeksi SSP seperti meningitis, juga toxoplasmosis. Kemudian untuk exposure, itu lakukan pemeriksaan head to toe assessment. Kaji dari lesi kulit, adanya kaposi sarkoma, herpes zoster, kandidiasis, juga adanya abses. Kemudian periksa ulcerasi mulut dan genital. Setelah itu, kaji adanya dekubitus akibat tirah baring. Kemudian lihat tanda dari dehidrasi atau malnutrisi seperti kulit kering, turgernya jelek, kemudian tulang prominent. Untuk tindakan yang bisa dilakukan dari exposure sendiri itu adalah adanya bersihkan dan baru luka infeksi atau ulkus, kolaborasi pemberian antibiotik atau topikal antiseptik jika terindikasi, kemudian isolasi luka terbuka untuk mencegah transmisi kuman lain. Ketika juga tindakan untuk penanganan malnutrisi, kolaborasi dengan ahli gizi untuk rencana nutrisi tinggi kalori dan protein, monitor asupan dan output cairan harian, kemudian pasang EGT jika ada penurunan kesadaran. Pemeriksaan suhu dan lingkungan, pantau suhu tubuh, bisa demam, jika demam bisa jadi menjadi tanda sepsis, kemudian pastikan ruangan pasien bersih, hangat, dan berventilasi yang baik. Untuk lindungi dari paparan infeksi tambahan, seperti gunakan APD secara ketat, kemudian edukasi keluarga dan juga pengunjung terkait pencegahan infeksi, gunakan protokol isolasi jika pasien memiliki penyakit menular seperti TB aktif, infeksi kulit luas. Baik, saya Ririn akan melanjutkan presentasi pada saat siang hari ini. Kemudian untuk diagnosa perawatan terdiri dari bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian ada pola nafas tidak efektif, kemudian ada hipovolemi, kemudian ada resiko shock, ada resiko perfusi cerebral tidak efektif, kemudian ada nyeri akut, ada gangguan integritas kulit dan jaringan, kemudian adanya diare. Kemudian untuk rencana keperawatan yang pertama adalah diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi. Kemudian untuk tujuan dan kriteria hasil menggunakan luaran bersihan jalan nafas, di mana nanti untuk kriteria hasil batuk efektif meningkat, kemudian produksi sputum menurun, kemudian mengi menurun, dan wheezing menurun. Kemudian untuk intervensi menggunakan manajemen jalan nafas yang terdiri dari yang pertama observasi, yang pertama adalah monitor pola nafas, kemudian yang kedua ada monitor bunyi nafas tambahan, kemudian ada monitor sputum. Kemudian untuk terapeutik ada mempertahankan kepatenan jalan nafas dengan hati sinus dan posisikan semipolar, kemudian melakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik, kemudian memberikan oksigen untuk edukasi, mengajarkan batu efektif, kemudian untuk kolaborasi menggunakan pemberian bronkodilator. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, pola nafas tidak efektif dibuktikan dengan hambatan upaya nafas, menggunakan luaran pola nafas dengan kriteria hasil, dyspnea menurun, kemudian penggunaan otot bantu nafas menurun, kemudian kedalaman nafas membaik. Kemudian untuk intervensi menggunakan pemantauan respirasi, menggunakan yang pertama adalah observasi, yang pertama monitor pola nafas, yang kedua monitor produksi sputum, yang ketiga monitor adanya sumbatan jalan nafas. Kemudian yang keempat ada auskultasi bunyi nafas, yang kelima monitor saturasi oksigen, yang keenam adalah monitor nilai analisa gas darah.
Kemudian untuk terapeutik ada atur interval pemantauan respirasi. Kemudian untuk edukasi adanya informasikan hasil pemantauan jika perlu. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga adalah hipovolemia berhubungan dengan kegagalan mekanisme regulasi. Kemudian untuk luarannya menggunakan status cairan dengan kriteria hasil tekanan darah membaik. Kemudian kadar hemoglobin membaik, kemudian kadar hematokrit membaik, kemudian suhu membaik. Kemudian untuk intervensi menggunakan manajemen hipovolemia terdiri dari yang pertama observasi, yang pertama periksa tanda dan gejala hipovolemia, yang kedua ada monitor intake dan output cairan, yang ketiga ada terapeutik menghitung kebutuhan cairan, kemudian ada edukasi, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, kemudian yang kolaborasi pemberian cairan intravena dan pemberian produk darah. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.